perdebatan mengenai siapa manusia pertama sepertinya belum mencapai titik kesimpulan. Sebagai umat beragama, tentunya meyakini eksistensi penciptanya dan selalu berpedoman pada kitab suci. Begitupun dengan sebagian orang yang berpendapat mengenai evolusi manusia. Penjajakan sains yang terus berkembang membuka titik terang tentang manusia dan asal-usulnya. Kita sebagai umat manusia yang beragama tentunya meyakini bahwa Adam adalah nenek moyang manusia. Namun, hal yang tidak dapat dikesampingkan adalah bagaimana ilmu pengetahuan bekerja. Untuk memahami keduanya, simak video ini sampai selesai. Belakangan ini, semakin banyak jejak tinggalan manusia prasejarah atau yang dikenal pada umumnya manusia purba, ditemukan oleh para ahli yang berumur ratusan ribu hingga jutaan tahun. Temuan-temuan fosil ini kemudian menjadi dasar mengenai teori evolusi manusia. Evolusi tidak berlangsung cepat, melainkan ada proses yang sangat lama. Sebelum spesies manusia muncul, sekitar 65 juta tahun yang lalu, muka bumi beriklim cukup hangat, dengan berbagai hutan tropis yang membentang dari utara ke selatan. Zaman ini disebut Kala Paleosan. Di zaman ini, hampir semua populasi prosimian menggantungkan hidupnya pada produk pepohonan. Seiring berjalannya waktu, jenis prosimian ini mengalami proses evolusi yang melahirkan spesies ke dalam bentuk kera. Meski sedikit fosil primata yang ditemukan, hampir pasti bahwa primata tertua hidup sekitar 35 juta tahun yang lalu. Fosil primata yang diberi nama Egyptopithecus dan Propiliopithecus ditemukan di Mesir hidup sekitar 31 juta tahun yang lalu. Spesies ini diyakini masih hidup di pepohonan. Fosil spesies berjalan tegak yang disebut Australopithecus ditemukan di Afrika Selatan, berusia sekitar 5 juta tahun. Penemuan ini menunjukkan bahwa telah terjadi proses evolusi yang sangat mendalam di kalangan primata pada kala Miosen dan Pliosen. Mereka tidak lagi hidup di atas pohon, tetapi turun ke bumi dan berjalan tegak dengan kedua kakinya. Pertanyaannya, mengapa mereka turun dari pohon? Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan makanan. Pada periode tersebut, terdapat peluang bagi penghuni pohon untuk turun ke tanah mencari biji-bijian, umbi-umbian, insektivora, dan bahan makanan lain di tanah terbuka. Proses turun ke tanah ini tidak dilakukan dengan satu kali melompat dari pohon turun ke tanah, melainkan melalui proses yang cukup lama dengan usaha hingga ribuan kali dan dilakukan di ribuan tempat. Proses ini terjadi dalam rentang waktu yang sangat panjang. Mereka turun ke tanah, berjalan bersama-sama, dan saling memberi dorongan satu sama lain. Pada akhirnya, sekitar 6 juta tahun yang lalu, penghuni pohon turun ke tanah dan berjalan tegak dengan kedua kakinya. Perubahan ini memberikan gambaran bagaimana evolusi manusia terhadap lingkungannya. Pada tahun 1974, peneliti bernama M. Taib dan Y. Coppens menemukan fosil Australopithecus afarensis. Spesimen ini ditemukan dalam suatu endapan berusia lebih dari 4 juta tahun di Lembah Hadar, Ethiopia. Temuan ini dikenal dengan nama Lucy. Fosil yang ditemukan berupa komponen tengkorak, rahang bawah, tulang tangan, tulang kaki, tulang rusuk, dan tulang pinggul dari individu dewasa yang tingginya diperkirakan hanya 1,2 meter.
Setelah Australopithecus afarensis, pada tahun 1924, fosil berusia sekitar 3 juta tahun ditemukan di Afrika Selatan. Temuan itu dinamai dengan Australopithecus africanus, yang berarti manusia kera dari Afrika Selatan. Umur fosil itu ditafsir berdasarkan biostratigrafi pada endapan pengandung fosil tersebut. Struktur tengkorak dan gigi menyerupai Australopithecus afarensis dengan volume otak sekitar 550 cc. Tinggi individu tersebut sekitar 1,4 meter yang berjenis perempuan, sedangkan individu laki-laki memiliki tinggi 1,65 meter dengan berat badan 50 kg. Australopithecus afarensis merupakan pemakan tumbuh-tumbuhan dan daging, sekaligus sebagai spesies pertama yang melakukan perburuan binatang besar. Hal ini didasarkan pada asosiasi fosil dengan banyaknya temuan fragmen tulang binatang yang sengaja dipecahkan di gua-gua tempat penemuan. Setelah Australopithecus afarensis, ditemukan spesies bernama Australopithecus robustus, berusia sekitar 2 juta tahun, ditemukan di Swartkrans, Afrika Selatan. Spesies ini sangat berbeda dari spesies sebelumnya. Spesies jenis ini memiliki postur tubuh yang lebih tinggi, lebih berat, dan lebih kekar. Perbedaan morfologi tipe ramping dan tipe kekar ini dipengaruhi oleh penyesuaian terhadap makanan yang berbeda. Tipe kekar ini diperkirakan sebagai vegetarian sejati yang menggantungkan makanan secara penuh pada tumbuhan dan daun-daunan keras yang membutuhkan komponen penghancur dan penggiling yang kuat. Lapisan breksi tempat ditemukannya fosil ini berwarna lebih kecoklatan, menunjukkan bahwa lingkungan alam saat itu lebih basah dan lebih hijau dibanding sekarang. Dalam situasi hubungan timbal balik antara manusia dengan alam seperti ini dan dipadukan dengan sifat kekar alat pengunyah, tampaknya Australopithecus robustus hidup dengan memakan dedaunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Dia hidup sebagai vegetarian sejati. Hampir pasti bahwa Australopithecus robustus dari Afrika Selatan dan Australopithecus bonsai yang ditemukan di Afrika Timur bukanlah spesies yang menghasilkan manusia saat ini. Meskipun memiliki postur tubuh yang cukup ideal, mereka tidak mampu berevolusi dengan cepat dan tetap mempertahankan karakter primitif sebelum akhirnya kandas. Kegagalan mereka menggunakan perkakas seperti yang telah dilakukan oleh Australopithecus africanus merupakan salah satu penyebab kepunahan. Mengenai garis evolusi manusia dari jutaan tahun yang lalu hingga sekarang. Untuk lebih memahami garis evolusi tersebut, simak video selanjutnya mengenai evolusi manusia part 2.